Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sari Ramadhani dengan NPM 231500156 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan terkait topologi jaringan yang berasal dari organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Di sini untuk pertama kalinya saya akan membahas terkait dengan topologi jaringan, yaitu ada topologi fisik dan topologi logik. Untuk yang topologi fisik itu adalah jaringan dalam satu kantor atau gedung. Terus juga dia ada switch, hub, router, access point, dan server. Terus dia menghubungkan perangkat dalam satu gedung. Terus dia juga berupa LAN, local area network. Terus lanjut ke yang topologi logik. Dia itu koneksi antara kantor, pusat, dan kantor cabang. Terus dia ada router di setiap gedung, switch, hub, dan server. Terus selanjutnya itu menghubungkan beberapa gedung atau kantor dalam jaringan yang luas yang berupa MAN atau Metropolitan Area Network atau WAN, Wide Area Network. Terus lanjut ke pembagian VLAN dalam jaringan. Dia itu untuk meningkatkan efisiensinya dalam keamanan. Jadi jaringan itu dibagi menjadi beberapa virtual local area network. Dia itu sebagai berikut. Jadi dari beberapa analisa ini, jadi yang pertama itu yang ini itu fungsinya itu kepala bagian kebak. Dia itu berada di rentan IP 10.10.10.10 sampai dengan 10.10.10.10.100. Terus selanjutnya itu manager dengan rentang 20.20.20.10 sampai 20.20.20.100. Selanjutnya untuk staf operasional, terus selanjutnya server utama dan router pusat. Terus bagian subnet max itu dia itu menunjukkan bahwa masing-masing VLAN berada dalam subnet yang berbeda-beda. Di sini berbeda-beda. Sehingga hanya perangkat dalam subnet yang sama yang bisa berkomunikasi secara langsung. Jika perangkat di dalam VLAN ingin berkomunikasi dengan VLAN 20, maka dibutuhkan router dalam inter-VLAN routing. Terus selanjutnya itu kesimpulannya, dari pembagian VLAN ini bertujuan untuk memisahkan traffic jaringan berdasarkan fungsi pengguna. Terus selanjutnya juga dia itu keamanan meningkat karena masing-masing dari kelompok hanya bisa mengakses jaringan sesuai kebutuhan. Terus juga selanjutnya efisiensi bandwidth lebih baik karena lalu lintas jaringan itu lebih tersegmentasi, dan juga dia itu tidak tercampur dengan staf operasional atau manajer dan kepala bagian. Jadi tidak tercampur. Terus selanjutnya, nah kita ada dalam organisasi Bank Rakyat Indonesia ini saya menemukan topologi fisik. Topologi fisiknya itu sebagai berikut. Ini untuk topologinya, untuk diagramnya. Jadi topologi fisik ini adalah cara perangkat jaringan diatur dan dihubungkan secara nyata atau secara fisik gitu, menggunakan kabel, switch, hub, terus juga router dan perangkat lainnya gitu. Terus juga kalau di sini dia itu topologi fisik itu menggunakan yang start bintang gitu. Jadi semua PC seperti semua perangkat seperti PC, laptop, server, hub, access point itu terhubung
ke switch sebagai pusat koneksinya, ke bagian switch ini. Terus selanjutnya tetapi hanya ada satu router kalau untuk yang topologi fisik start ini, hanya ada satu router yang menghubungkan seluruh jaringan. Terus juga dia itu hub itu untuk digunakan sebagai perpanjangan switch. Jadi itu tuh untuk perpanjangan switch untuk menghubungkan lebih banyak PC. Terus kesimpulannya dari topologi fisik ini, dia itu menunjukkan topologi fisik start karena semuanya itu terhubung ke switch sebagai pusat koneksinya gitu. Jadi kalau misalnya yang bagian ini sebenarnya ini bisa dibilang untuk menjadi topologi fisik, tapi dia hybrid karena dia itu memiliki dua router, masing-masingnya itu untuk gedung 1 sama untuk gedung 2. Nah, setiap gedung itu memiliki switch utama yang menghubungkan berbagai hub dan perangkat. Terus juga router antara gedung tuh saling terhubung satu sama lain. Ini saling terhubung. Yang memungkinkan komunikasi antar jaringan gitu. Terus juga kesimpulannya dia itu kan bisa menunjukkan bahwa dia itu topologi fisik hybrid, gabungan topologi start dan hierarki. Karena struktur dasar itu masih bintang, masih yang start, masih yang seperti topologi yang awal yang tadi. Terus juga dengan switch yang sebagai pusat koneksinya, ini switch, tapi emang dia dua. Terus namun ada hierarki antara router dan switch yang membentuk topologi hybrid. Jadi dia hybrid. Terus selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kalau semisalnya yang topologi fisik ini dia itu bukan logik, gak bisa, karena semua perangkat berada dalam jaringan yang sama tanpa ada pemisahan berdasarkan IP atau subnet. Terus juga tidak ada routing antara subnet karena hanya menggunakan satu router. Data ini mengalir langsung dari switch ke perangkat tanpa perlu aturan khusus, sehingga lebih mencerminkan topologi fisik daripada logik. Dia tuh lebih ke fisik daripada logik. Tapi kalau misalnya untuk yang topologi logik ini bisa dibilang fisik tapi dia yang hybrid gitu. Terus karena kenapa dia topologi logik? Karena dia tuh menghubungkan dua subnet berbeda. Jadi di gedung 1 ini dia menggunakan IP 10.3 dan juga gateway-nya 10.3.100.1. Nah, begitu juga yang gedung 2 nih juga ada. Nah, dia tuh menghubungkan, ada proses routing antara jaringan itu, dimana router bertugas untuk mengarahkan lalu lintas antara subnet. Terus juga data itu tidak langsung terkoneksi antara perangkat, tetapi harus melewati router dan gateway yang mengatur komunikasi antara subnet. Terus yang dapat disimpulkan adalah jadi kalau ini nih emang topologi logik karena dia itu ada pemisah jaringan berdasarkan IP, terus juga routing antar subnet dan gateway yang mengatur komunikasi data dari ini. Terus juga jika kita menggunakan laptop, data akan dikirim melalui access point ini.
dengan secara nirkabel gitu. Terus juga diteruskan ke switch. Nah, dari switch akan menerima untuk data dari perangkat pengguna yang menentukan kemana data harus dikirim berdasarkan alamatnya, matchnya. Terus jika permintaan ditujukan ke server, switch akan meneruskan langsung ke server. Jika permintaan ditujukan ke internet atau perangkat lain yang berada di luar lokal atau switch akan meneruskan ke router, lanjutnya ke gedung 2 kalau misalnya ingin internet dari gedung 2. Terus untuk di server itu, jika pengguna meminta data dari server ini, misal kita meminta file atau aplikasi internal gitu, server akan memproses permintaan dan mengirimkan data kembali ke switch, lanjutnya ke access point, dan selanjutnya tuh ke laptop. Begitu juga dengan PC, dari PC ke hub, terus langsung ke switch. Nah, untuk langsung ke server gitu. Terus untuk yang selanjutnya, nah di sini seperti tadi strukturnya sudah ada. Terus untuk alurnya itu semisal kita PC atau laptop mengirim permintaan ke server dalam gedung yang sama nih gitu, dari PC melewati hub, terus diteruskan ke switch sama seperti yang tadi yang fisik. Nah, dia itu terus selanjutnya tuh ke server. Di server ini memproses permintaan dan mengembalikan data ke switch. Terus selanjutnya ke sini. Terus kalau misalnya untuk antara gedung 1 dan gedung 2, ini dia melalui switch terus router gedung 1 ke router gedung 2, terus ke switch yang di gedung 2, terus ke server yang di gedung 2. Kalau misalnya dari gedung 1 ke gedung 2, kalau dari gedung 2 ke gedung 1 itu sama saja seperti yang tadi, dari switch terus ke router 1 ya router 1 ke switch terus baru ke server ini. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya untuk keunggulan dari topologi yang logic ini, dia itu lebih terstruktur aja gitu, dan lebih juga efisien karena menggunakan switch untuk mendistribusikan jaringan ke perangkat dalam gedung, terus juga memisahkan antara jaringan antar gedung dengan router sehingga lalu lintas data lebih terorganisir, terus juga menggunakan access point untuk koneksi nirkabel, memungkinkan laptop terhubung tanpa kabel, keamanan lebih baik. Terus juga dia itu dengan pemisah jaringan berdasarkan IP dan gateway untuk masing-masing dari gedungnya itu. Jadi kesimpulannya adalah dia itu menghubungkan dua gedung dengan kombinasi topologi start dan wireless, menggunakan router sebagai penghubung utama antar gedung. Dan kita akan membahas untuk terkait dengan struktur jaringan dan koneksi antar gedung gitu. Jadi kalau misalnya yang topologi ini, dia tuh menggunakan satu router saja, tidak memisahkan jaringan antara gedung menggunakan IP gitu, tidak seperti yang topologi kedua. Terus juga semua perangkat itu terhubung dalam satu jaringan lokal yang sama. Kalau yang ini, dia itu routernya berfungsi untuk penghubung antara gedung sehingga komunikasi harus melalui router masing-masing. Terus untuk penggunaan router, dia itu kalau yang pertama hanya satu router mengatur seluruh jaringan, lebih sederhana juga. Tapi kalau yang ini, dia itu memiliki dua router untuk memisah jaringan dari antara dua gedung-gedung gitu. Terus memungkinkan kontrol lintas data yang lebih baik juga, lebih aman juga kalau yang ini. Terus selanjutnya untuk pengamanan keselamatan IP dan gateway-nya itu, untuk kalau yang pertama itu
tidak ada perbedaan IP yang jelas antara perangkat gedung 1 dan gedung 2. Semua perangkat menggunakan satu jaringan yang sama. Jadi tidak ada isolasi antar gedung. Kalau misalnya yang kedua itu dia menggunakan IP dan gateway yang jelas gitu. Setiap gedung memiliki jaringan lokal sendiri sehingga manajemen jaringan tuh lebih fleksibel. Terus untuk keamanan itu kalau yang ini karena semuanya itu berada dalam satu jaringan ya, dia tuh lebih rentan terhadap kemacetan atau keamanan gitu, yang lebih rendah. Tapi kalau misalnya jika terjadi gangguan atau serangan cyber pada satu bagian jaringan, seluruh sistem bisa berpengaruh. Tapi kalau yang kedua ini lebih aman dan terorganisir karena setiap gedung memiliki jaringan sendiri yang dipisah oleh router. Administrator bisa membatasi aksesnya antar gedungnya itu. Terus juga tidak terjadi gangguan di salah satu gedung. Jika terjadi gangguan di salah satu gedung, maka jaringan gedung lainnya tetap bisa berjalan gitu tanpa terganggu. Itulah untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi ini, kedua topologi. Untuk selanjutnya akan dibahas terkait dengan penggunaan router on ROS. Ya, apa itu router on stick atau ROS? Itu dia tuh adalah metode intervalent routing yang menggunakan salah satu interface fisik pada router dengan beberapa sub interface untuk menangani komunikasi antara VLAN gitu. Jadi dia itu untuk bertujuan untuk mengatasi, kalau misalnya yang di jurnal itu untuk mengatasi masalah kepadatan jaringan dan memastikan adanya backup antara network yang dapat diakses jika jaringan utama mengalami gangguan atau down. Terus juga di sini ada penerapannya itu untuk yang VLAN itu dia itu menggunakan metode routing on stick. Terus juga untuk konfigurasi VLAN itu dilakukan dengan memberikan nama VLAN seperti kabak, manager, dan staff. Lalu untuk menghubungkan ke router melalui sub interface yang dikonfigurasi dengan encapsulation .1 key. Terus untuk yang bagian yang ROS ini konfigurasinya itu di sini dia itu pada interface FA0/0 di router dibuat sub interface 0.10, 0.20, dan 0.30 yang masing-masing untuk VLAN 10, 20, dan 30. Masing-masing sub interface itu diberi alamat IP yang sesuai dengan subnet yang digunakan untuk setiap VLAN. Terus selanjutnya itu ada yang OSPF, itu routing OSPF setelah routing on a stick itu diterapkan di dua router yang digunakan dalam topologi jaringan dihubungkan menggunakan ini. Dia itu OSPF ini open short test path first. Jadi dia itu dikonfigurasi untuk mengenali network dari setiap VLAN dan memastikan komunikasi antara perangkat dalam jaringan berlangsung pada dengan optimal gitu. Terkait dengan jurnal yang saya gunakan, saya menggunakan jurnal dari Teknik Komputer AMIK BSI dengan judul Penerapan Manajemen Network Router on Stick
pada PT Bank Rakyat Indonesia, pada organisasi PT Bank Rakyat Indonesia. Di sini saya mendapatkan untuk topologinya yang digunakan. Terus selanjutnya itu ada rancangan topologi yang diusulkan, dan ini juga untuk penerapan ROS. Sekian dan terima kasih.